Shalom saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Matius pasal 13 ayatnya yang ke-18. Matius 13 ayat 18, begini firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dikatakan orang pertama ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya atau tidak memahaminya. Orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak memahami apa yang dia dengar, itu diibaratkan seperti benih yang jatuh di jalan, di tanah jalan, gitu ya. Teman-teman saudara yang pernah ke daerah yang mana jalannya itu masih tanah ya, bukan seperti jalanan di kota-kota besar. Kalau kita ke daerah dan kita ada di tempat di mana jalanannya itu masih tanah, kita akan menemukan betapa berbedanya kondisi tanah yang menjadi jalan yang dilalui oleh masyarakat secara intensif setiap hari dengan kondisi tanah yang bukan jalan. Kondisi tanah yang dilalui oleh manusia, entahkah dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan, ya, itu sangat berbeda dengan kondisi tanah yang tidak dilalui oleh manusia. Kondisi tanah yang menjadi jalan dengan kondisi tanah yang bukan jalan itu berbeda. Kondisi tanah yang dipergunakan sebagai jalan itu lebih keras dan pasti tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sepanjang jalan itu. Kenapa? Karena memang tidak memungkinkan untuk satu tanaman atau suatu tumbuhan bisa bertumbuh. Jangankan bertumbuh, bertunas saja pun tidak bisa, sebab dilalui, diinjak orang setiap hari. Ya. Ada firman yang jatuh di jalan, ya. Ada firman yang jatuh di jalan atau di pinggir jalan, dan firman itu tidak bisa bertumbuh. Dikatakan tadi pengertiannya, karena orang yang menerima firman itu tidak mengerti. Ya, orang yang menerima firman itu, dia mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak memahami atau tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Tentu tanah yang dimaksudkan di sini adalah gambaran kondisi hati orang yang menerima firman itu. Bagaimana sih kondisi tanah hati orang yang menerima firman itu, sehingga firman yang ia dengar tapi ia tidak mengerti? Sama seperti tanah tadi. Tanah itu keras dan tidak menjadi wadah atau media yang memungkinkan untuk sebuah biji atau tanaman tumbuh di sana. Maka kalau hati manusia itu keras, firman tidak bisa masuk, tertanam, apalagi bertumbuh. Orang yang memiliki hati yang keras, hati yang tertutup, hati yang keras
sama dengan hati yang tertutup. Kenapa hati yang keras itu sama dengan hati yang tertutup? Sama seperti tanah yang keras itu tidak mungkin bisa ada biji-bijian atau benih tumbuhan bisa masuk ke dalamnya sehingga biji-bijian atau benih itu bisa bertumbuh. Seperti itu jugalah hati manusia yang keras. Sekalipun dia mendengar firman Tuhan, hatinya tertutup. Dia tidak bisa menerima firman Tuhan. Karena dia mendengar firman Tuhan bukan untuk dia pahami. Tentu ada orang-orang seperti ini, mendengar firman Tuhan, pilah sana, pilah sini. Dia hanya mau mendengar sesuatu yang menyenangkan telinga. Dia hanya mau mendengar firman Tuhan yang membuat dia tertawa. Dia hanya mau mendengar bagian-bagian dari khotbah atau firman Tuhan yang sesuai dengan keinginannya. Sementara yang sifatnya mengikis karakter buruknya, sementara firman Tuhan yang menegur dirinya, sementara firman Tuhan yang dengan keras mendidiknya, dia tolak. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa saja rajin ke gereja, tapi ke gereja bukan berniat untuk mengubah diri. Ke gereja bukan untuk menerima dan mengerti firman Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, tapi berusaha mendapatkan atau mencari dan menemukan sesuatu yang dia inginkan, bukan mencari sesuatu yang Tuhan inginkan untuk dia kenakan. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ke gereja sekedar rutinitas, ya, ke gereja sekadar rutinitas. Bahkan mungkin ke gereja sekadar setor wajah, setor muka, ya, sekedar menunjukkan eksistensinya saja. Mungkin ada sesuatu yang hendak ia show off atau pamerkan, mungkin bajunya yang baru, mungkin kalungnya yang berharga, cincinnya yang berkilau mungkin, atau lain sebagainya. Terhadap orang-orang ini, seperti ini, firman Tuhan tidak mungkin bisa tertanam apalagi bertumbuh. Apakah hati kita keras? Apakah kita memiliki kecenderungan seperti karakteristik orang ini? Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti karena hatinya keras. Mari kita merenunginya. Tuhan memberkati. Shalom.